Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita bersama rekan-rekan peserta perkuliahan keamanan jaringan yang berbahagia. Kita sudah sampai di pertemuan keempat. Ya, di dua pertemuan sebelumnya kita sudah berkenalan dengan ruang lingkup keamanan jaringan, lalu kita juga sudah mengulas tentang bagaimana merancang sebuah topologi yang aman, ya, yang intinya bahwa topologi yang aman adalah koneksi antara jaringan lokal atau private dengan publik itu dipisahkan oleh firewall maupun demilitarized zone. Oke. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mengulas ya tentang keamanan fisik. Ya, sesuai dengan kontrak kuliah bahwa ruang lingkup pembahasan dalam keamanan jaringan ini tidak hanya berkaitan dengan hal-hal yang berbau cyber security, ya, tetapi di dalam keamanan jaringan ini juga mencakup keamanan ya, bagaimana kita mengamankan secara fisik aset dari jaringan maupun server yang kita miliki. Nah, oleh sebab itu keamanan fisik umumnya ini adalah keamanan yang berkaitan atau berurusan dengan pencurian dan vandalisme. Ya, pencurian berarti pengambilan perangkat-perangkat secara fisik. Nah, kita mulai dari lockdown kabel ya, atau kabel untuk menjaga perangkat agar tidak diambil ya. Pada beberapa perangkat atau beberapa laptop biasanya sering kita jumpai ya, laptop maupun PC sering kita jumpai di bagian casingnya itu sudah disediakan lubang ya, yang mana ketika lubang itu dilengkapi dengan kabel ya, sehingga orang-orang yang tidak memiliki aset atau kuncinya ini tidak bisa mengambil perangkatnya ya. Lockdown kabel. Lalu untuk ruangan-ruangan server itu sebaiknya memang dibuat ruangan khusus dan tidak semua orang bisa memasuki ruangan server ini ya. Kemudian kita bisa juga lakukan monitoring ya, jadi di ruang-ruang server di sudut-sudut itu bisa dipasangi kamera atau CCTV, dan tentunya perlu untuk kita pastikan CCTV tersebut memiliki media simpanan ya. Jadi harus selalu dilakukan pengecekan ya, apakah media simpanan dari CCTV itu masih bisa digunakan ataukah sudah bermasalah, karena tidak jarang juga kasus CCTV sudah ada tetapi video tidak bisa tersimpan sehingga tidak ada rekaman. Ketika terjadi pencurian, maka peluang untuk menemukan siapa yang menjadi pelaku dari kejadian tersebut menjadi semakin sulit. Lalu ada juga tips ya untuk tidak memasang tanda yang mengarah ke perangkat yang penting ya. Ini salah satu tips untuk menghindari misalkan ada orang tak dikenal masuk ke ruangan server ya. Paling tidak ketika orang tersebut masuk itu yang bersangkutan tidak tahu mana perangkat yang penting. Tetapi ini juga perlu kita perhatikan ya, bahwa dengan tidak memasang tanda otomatis harus ada dokumentasi ya, harus ada dokumentasi yang dipegang oleh orang IT ya, sehingga ketika terjadi pergantian personil yang melakukan maintenance ini tidak ada kesulitan ya. Jangan sampai kita sendiri karena kita tidak memasang tanda kemudian begitu
personil berganti ke personil yang baru, kita juga lupa ya mana perangkat yang penting ya, jangan sampai. Sehingga jika kita tidak memasang tanda, maka kita perlu punya dokumentasi tersendiri yang kita sendiri bisa mengakses. Lalu kita bisa juga memasang password pada laptop ya. Kenapa? Untuk saat ini mungkin harga perangkat ini ya hampir semua orang saya kira bisa membeli perangkat ya. Tetapi ada hal yang lebih berharga sebenarnya daripada perangkat, yakni datanya. Jangan sampai data-data yang ada di dalam organisasi kita, data-data yang sifatnya private ini terbuka untuk umum ya. Karena itu data lebih berharga ya. Bisa kita katakan untuk saat ini data lebih berharga daripada perangkat. Nah, ada beberapa server ya yang kelas server yang kelas enterprise ya, server kelas enterprise itu beberapa perangkatnya sudah dilengkapi dengan indikator ya. Misalkan ketika casingnya dibuka itu akan muncul indikator bahwa ada penyusupan ya. Itu salah satu wujud dari penerapan keamanan fisik ya. Nah, kita juga harus mengingat ya bahwa pencurian atau perusakan itu sebenarnya tidak hanya datang dari pihak luar ya, tapi bisa dimungkinkan kegiatan atau aktivitas pencurian maupun perusakan data itu juga dilakukan oleh orang dalam ya. Ini adalah salah satu skenario yang mungkin bisa terjadi. Jadi ada karyawan ya kemudian melapor di divisi IT bahwa laptopnya sudah dicuri ya. Lalu divisi IT karena mendapat laporan, divisi IT membuat laporan ke polisi bahwa telah terjadi kehilangan aset ya. Bagi pihak perusahaan mengembalikan laptop itu sangat mudah ya. Kenapa? Karena beberapa perusahaan mungkin sudah mengasuransikan aset-aset yang dimilikinya, sehingga dengan mudah laptop dengan spek yang sama itu didapatkan. Tetapi hal yang benar-benar dikhawatirkan adalah sebenarnya bukan laptopnya ya, tetapi laptop tersebut sebenarnya tidak hilang, tetapi datanya oleh karyawan dalam sendiri ya, karyawan internal itu diberikan ke pihak luar ya, digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang merugikan organisasi atau perusahaan ya. Artinya kewaspadaan kita ini tidak hanya kita lihat dari faktor eksternal atau orang luar saja ya, tetapi perlu juga untuk kita perhatikan ya, ada peluang orang-orang internal ini untuk melakukan pencurian data khususnya. Nah, jika memang perusahaan benar-benar tidak ingin ya kehilangan atau terjadi skenario seperti ini ya, ada beberapa hal yang mungkin bisa diterapkan di dalam perusahaan tersebut ya. Contohnya laptop dilarang membawa pulang karyawan dilarang membawa pulang laptop ya. Seluruh data harus sudah diakses ya dengan kredensial misalkan. Nah, itu beberapa hal untuk mengurangi terjadinya skenario seperti ini ya. Jadi karyawan tidak bisa dengan bebas ya, ada aturan ya. Tentunya aturan ini juga harus dituliskan di dalam dokumen kebijakan keamanan ya, security policy ya, atau security policy. Saya kira itu sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, lalu ada perlindungan terhadap konsol ya, konsol sistem. Konsol di sini adalah terminal, atau kalau
kita tidak paham istilah terminal, command prompt lah ya, command prompt. Terminal yang digunakan untuk mengakses dan mengelola server dan jaringan ya. Biasanya memang server ini diinstal ya dalam mode konsol, tidak menggunakan mode graphical user interface ya. Oleh karena itu perlindungan konsol ini sangat penting ya. Nah, ada beberapa hal yang bisa diterapkan ya untuk bisa melindungi konsol, yakni contohnya ya, kita melakukan block terhadap SSH. SSH ini adalah komunikasi yang digunakan untuk meremote sistem dari jarak jauh ya, secure shell. Dan SSH ini bekerja di atas protokol TCP port 22. Nah, disinilah kita bisa melakukan pemblokiran. Misalkan ya, di dalam router kita atau di dalam firewall kita memblokir seluruh aktivitas SSH dari IP publik. Tetapi SSH dari IP lokal ya, IP private ini masih bisa diakses misalkan ya, sehingga kita masih tetap bisa bekerja, tetapi harus masuk ke dalam jaringan lokal ya, harus masuk ke jaringan lokal di perusahaan tersebut. Kemudian kita bisa menggunakan VPN ya, ketika kita ingin mengakses server tersebut. Karena apa? Karena akses di IP publik tadi kan sudah terblokir ya. Syaratnya untuk bisa mengakses SSH kan harus masuk di IP lokal ya. Nah, agar bisa masuk di IP lokal tapi kita bekerja di rumah melalui internet, maka salah satu solusinya adalah menggunakan VPN ya. VPN tetap jalan tapi SSH diblok. Nah, seperti itu. Lalu kita bisa memberikan akses super admin hanya kepada satu orang tunggal saja. Ini untuk memastikan bahwasanya konsol benar-benar tidak dikuasai oleh orang-orang yang di luar dari organisasi. Nah, lalu ada beberapa tips ya agar kita bisa mengantisipasi kejadian yang tak diinginkan ya. Dua hal yang biasanya kita sering lakukan ya, yang administrator jaringan biasanya sering melakukan ini, yakni backup dan perlindungan terhadap power atau kelistrikan. Nah, kita bahas dari perencanaan backup ya. Backup ini sebaiknya kebijakannya sudah tertulis pada dokumen kebijakan keamanan. Security policy ya, security policy, dokumen security policy. Lalu di dalam dokumen security policy tersebut itu juga perlu diidentifikasi ya, didokumentasikan apa saja yang akan di backup, kemudian plus juga dengan aplikasinya ya, sehingga apa, administrator setelah kita itu tidak bingung ya ketika mereka harus melakukan backup ya. Jadi personil-personil baru itu mereka cukup membaca dokumen kebijakan keamanan saja ya. Berbicara tentang dokumen ini, dokumentasi ini memang hal yang cukup menguras waktu ya, dan bisa dikatakan ini adalah hal yang cukup berat ya, terkadang dokumentasi untuk dilakukan ya, cukup berat untuk dilakukan karena semua hal harus dicatat ya. Data yang mau di backup itu apa, kemudian aplikasinya apa saja yang mau di backup. Kalau data dan aplikasi di laptop pribadi ini masih relatif sedikit ya, tetapi ketika kita ngomong di sebuah organisasi besar atau enterprise, maka data-data maupun aplikasi yang harus di backup ini sangat kompleks ya, banyak, sehingga karena kompleksitas itulah perlu ditulis ya di dalam dokumentasi. Lalu
seberapa besar data itu harus di backup ya. Apakah kita perlu membackup keseluruhan ataukah kita cukup membackup secara parsial, sebagian atau yang baru-baru saja. Nah, ini perlu juga untuk kita dokumentasikan ya. Pertimbangan tentang seberapa besar data yang harus di backup ini tentunya juga harus melihat dari media nantinya, media backupnya itu cukup atau tidak ya, seberapa besar. Nah, kita bisa lakukan apa namanya trade off ya, trade off. Kenapa? Karena kalau backup ini dilakukan secara keseluruhan, tentunya ini juga memakan space yang besar ya. Tetapi dia punya keunggulan. Unggulnya di mana? Karena seluruh sistem di backup, maka ketika terjadi gangguan kemudian ingin melakukan recovery, ini menjadi lebih mudah karena seluruh sistem yang di backup. Nah, ada teknik lagi backup yang tidak keseluruhan, yakni backup parsial. Artinya yang di backup itu hanya beberapa hal saja. Nah, keuntungannya di sini untuk backup parsial adalah kapasitasnya mungkin tidak terlalu besar karena dia parsial, tidak keseluruhan. Tetapi ketika terjadi gangguan ya, kemudian melakukan recovery, ini tentunya perlu waktu untuk melakukan konfigurasi ulang. Nah, itu hal-hal seperti itu juga harus dipikirkan ya. Artinya kita mencari konfigurasi yang pas ya antara kapasitas dan juga kompleksitas pada saat kita melakukan recovery. Ya. Ada backup yang sifatnya incremental juga ya, atau full backup ya. Nah, berkaitan dengan incremental backup ya, ada beberapa file system ya yang memang saat ini cukup handal digunakan untuk backup ya. Contoh misalkan kita menggunakan file system yang bertipe ZFS ya, ZFS ini mendukung copy on write ya, sehingga bisa melakukan incremental backup ya. Coba nanti Anda coba lakukan browsing begitu ya, file system apa saja selain ZFS yang mendukung copy on write ya, COW, biasanya singkatannya COW. Selain ZFS itu biasanya ada namanya BRTFS ya, dan seterusnya ya. Ada beberapa sistem file yang memang dia cukup handal untuk dilakukan backup ya, untuk incremental, khususnya incremental. Kemudian dari backup itu kita juga harus memikirkan apakah backup itu akan kita simpan selamanya ataukah dalam kurun waktu tertentu itu harus dihapus ya. Saya kira yang lebih efektif sebenarnya yang dalam kurun waktu tertentu itu harus berganti atau dihapus ya. Tetapi ini pun harus kita lihat dari kebutuhan organisasi ya. Bisa saja nanti dalam organisasi itu butuhnya backup ini tidak boleh dihapus. Nah, kalau kondisinya seperti itu, tentunya kita tidak perlu lakukan penghapusan terhadap arsip ya. Artinya ini kita lakukan sesuai dengan kebutuhan. Lalu dalam merencanakan backup, kita juga harus memperhatikan kira-kira nanti seberapakah sering frekuensi dilakukan. Apakah backup itu akan dilakukan harian, mingguan, atau bulanan ya. Nah, berkaitan dengan model backup incremental maupun full backup ya, ini bisa kita pilih salah satu atau kita pilih dua-duanya ya. Jadi kita lakukan full backup iya, kemudian incremental juga iya ya. Full backup mungkin bisa dilakukan dalam frekuensi yang lebih lama, katakanlah setahun sekali. Tapi incrementalnya itu dilakukan tiap harian misalkan. Nah, itu
hal-hal ya ketika kita ingin merancang frekuensi backup itu mau dilakukan seberapa sering. Kemudian dalam melakukan backup kita juga harus mempertimbangkan juga apakah ketika dilakukan backup itu kondisi server harus dalam keadaan aktif atau non aktif ya. Jika memang pada saat backup itu server harus mati, off, maka kita perlu mempertimbangkan waktu yang tepat kapan kita melakukan backup. Nah, untuk ini ya, backup dalam kondisi jaringan itu server atau aktif ya, itu salah satu tips ya yang bisa dilakukan. Misalkan ya, kita mengemas aplikasi itu dalam bentuk kontainer. Nah, kontainer ini lebih mudah untuk dilakukan backup ya, tanpa layanan itu mati ya. Itu salah satu tipsnya ya, jadi aplikasi-aplikasi itu kita kemas dalam beberapa kontainer ya. Kalau kalian belum mengenal kontainer, mungkin ada baiknya kalian mencoba belajar kontainer ya, karena untuk saat ini arsitektur aplikasi ya itu sudah banyak ya yang menggunakan pendekatan kontainer ini. Kemudian dalam merencanakan backup kita juga harus menentukan ya, siapa saja yang melakukan backup, apakah dilakukan oleh personil tertentu ataukah backup itu akan dilakukan oleh secara otomatis ya. Jadi backup bisa kita lakukan secara otomatis melalui cron job ya. Kita buat script, yang mana script itu dijalankan setiap katakanlah sehari sekali ya, atau sehari 3 kali, atau setiap jam 8 dan jam 4. Nah, ini bisa kita tentukan ya, mau itu otomatis ataukah ada person in charge yang bertanggung jawab melakukan hal tersebut ya. Jika ada person in charge, tentunya kita juga harus menyiapkan dokumentasi ya. Backup server A dilakukan oleh personil A hari sekian jam sekian. Nah, itu harus ada dokumentasinya. Lalu ini untuk backup yang backup yang sifatnya yang sifatnya dia akan dihapus ya ketika waktunya sudah expire ya. Jadi misalkan kita membuat backup itu untuk 3 hari ke belakang ya, berarti yang kita backup adalah 3 hari ke belakang ya. Untuk 4 hari, 5 hari ke belakang itu dihapus ya. Nah, ini tentunya kita harus mengukur ya, apakah seperti apa kebutuhan di perusahaan atau organisasi yang kita kelola. Lalu selain memikirkan beberapa hal yang tadi sudah saya sebutkan ya, kita juga harus memikirkan kira-kira nanti backupnya akan disimpan di mana, medianya. Ada banyak media yang bisa digunakan sebagai backup ya, mulai dari tape ya, tape itu pita, kemudian bisa menggunakan CD atau DVD, bisa menggunakan hard disk ya, atau mungkin kita backup melalui cloud ya. Untuk backup melalui tape ini harganya cukup ekonomis ya, tetapi dia bekerjanya secara sekuensial ya, karena dia tape ya. Artinya ketika ingin membaca data tertentu itu secara manual itu harus diputar ya. Anda yang dulu pernah mengalami adanya kaset ya, kaset tape ya. Kaset tape itu ketika kita ingin lagu yang kita sukai ya, sementara lagu itu ada di tengah-tengah, maka tape-nya harus diputar ya.
keuntungannya tip ini harganya cukup ekonomis ya, dan kapasitasnya bisa besar ya. Tetapi kerugiannya dia kerjanya sekuensial. Artinya ketika ingin membaca data di posisi tertentu itu harus diputar tipnya. Harus diputar terlebih dahulu. Untuk memperkaya wawasan Anda bisa lakukan browsing di beberapa toko komputer seperti di Bineka ya. Coba kalian browsing perangkat backup dengan MediaTape ya, ada. Sampai saat ini masih ada beberapa organisasi yang memanfaatkan ini ya. Lalu backup juga bisa kita simpan di media CD atau DVD ya. Saya kira ini Anda sudah paham ya, DVD kapasitasnya ya tentu saja lebih besar daripada CD. Kemudian backup bisa juga dilakukan melalui hard disk ya. Jadi ada hard disk khusus yang digunakan untuk backup, atau kita bisa juga mengaktifkan RAID ya, Redundant Array of Inexpensive Disk ya. Artinya kalau kita manfaatkan RAID ya, khususnya RAID 1 ya, RAID tipe 1 ini bisa kita memirror keseluruhan sistem operasi ya. Jadi keseluruhan sistem operasi itu kayak ada kembarannya ya. Jadi barangkali nanti harddisk satunya trouble, itu masih ada mirrornya ya. Lalu backup yang terakhir, media backup terakhir ini adalah cloud ya. Cloud ini sekarang cukup tren, media backup ini ya. Tetapi memang perlu biaya sewa ya, atau subscription. Contohnya banyak ya, kita bisa backup melalui Google Drive ya, Google Drive yang berbayar. Kalau yang gratis kan kapasitasnya terbatas ya. Tapi kalau yang berbayar itu ya tergantung kita kuatnya bayarnya berapa ya. Tetapi memang bagi beberapa organisasi saya kira harga tidak masalah ya, bila dibanding ketika nanti kehilangan data ya. Tetapi untuk backup cloud ya, backup melalui internet ini akan terasa kurang efektif bila bandwidth di tempat kita itu cukup rendah ya. Karena kalau kita ngomong backup melalui media internet ya, tentunya pada saat mentransfer backup itu memerlukan bandwidth yang mencukupi. Lalu dalam memilih layanan backup berbasis cloud ini, kita juga perlu mempertimbangkan layanan yang handal. Artinya kita tidak bisa begitu saja mencari layanan yang paling murah misalkan ya, tapi ternyata kualitasnya tidak seberapa bagus ya. Jadi kita bisa memilih layanan-layanan yang sudah kredibel, misalkan AWS, Google Cloud ya, Huawei dan seterusnya, atau Alibaba atau Amazon ya. Nah itu saya kira banyak media cloud yang menyediakan layanan-layanan backup. Kemudian kita sudah membahas tentang backup ya. Pembahasan berikutnya adalah tentang perlindungan terhadap kelistrikan ya. Jadi untuk proteksi terhadap gangguan kelistrikan ada 3 hal yang bisa kita terapkan ya, yakni surge protector ya. Kita bisa memasang line conditioner juga, atau yang terakhir kita bisa gunakan UPS. Nah, ini adalah contoh perangkat surge protector ya. Jadi fungsinya adalah untuk melindungi jaringan listrik dari lonjakan. Artinya ketika terjadi lonjakan itu tidak begitu banyak ngefek ke perangkat ya. Bisa jadi lonjakan itu terjadi karena ada petir misalkan ya, tiba-tiba listriknya lonjak. Nah, kalau kita tidak menyiapkan sub protection ini, tentunya ini akan berdampak pada perangkat kita. Dan ketika perangkat kita terdampak, maka lagi-lagi data ini berpotensi rusak atau hilang. Nah, kalau data hilang ya, ini organisasi kan atau perusahaan kan rugi juga ya. Sehingga perlu kita minimal ada surge protection. Nah, selain menggunakan surge protection, alternatif lainnya kita bisa manfaatkan juga line conditioner. Ini lebih kompleks fungsinya daripada surge protection.
Kalau tadi surge protection hanya melindungi dari lonjakan saja, sedangkan line conditioner ini tidak hanya lonjakan, tapi juga ketika tegangan turun dia juga berusaha untuk menstabilkan, karena di dalamnya sudah ada kapasitor ya. Tentunya ya tidak bisa bertahan lama ya kalau kita gunakan line conditioner ini. Maksudnya gini, kalau tegangannya turun terlalu lama itu juga pada akhirnya juga akan turun ya. Paling tidak ketika ada lonjakan sesaat atau turunan sesaat, ini aliran listrik masih stabil ya, aliran listrik yang ke server maupun perangkat kita. Karena fungsinya yang lebih kompleks daripada surge protector, maka line conditioner ini tentu saja harganya lebih mahal ya, karena dia tidak hanya melindungi dari lonjakan tapi juga turunan ya, tegangan yang turun. Dan yang terakhir, perlindungan terhadap kelistrikan, kita bisa gunakan UPS ya, dimana di dalamnya UPS ini sudah ada sekumpulan baterai ya, yang bisa digunakan sebagai daya cadangan ketika katakan sumber daya listriknya mati. Nah, UPS ini rata-rata sudah dilengkapi dengan surge protector dan line conditioner ya, dan fungsinya sudah lebih kompleks ya. Tentu saja UPS juga lebih mahal dari dua perangkat sebelumnya. Nah, dalam membeli UPS ini pun juga harus kita konsultasikan kepada orang-orang yang memang benar-benar paham dengan kebutuhan daya dari perangkat kita ya. Jadi mungkin kita di bidang IT tidak terlalu paham ya dengan kelistrikan, tapi kita bisa berkonsultasi ya dengan engineer kelistrikan, apa kira-kira seberapa besar daya yang dibutuhkan di perangkat kita. Lalu jika ingin membeli perangkat UPS, itu spesifikasi seperti apa yang harus kita beli. Oke, itu tadi ya beberapa hal yang bisa kita lakukan dalam menjaga ya keamanan secara fisik ya, memaintain keamanan secara fisik. Bila ada hal yang perlu untuk ditanyakan, silakan Anda menuliskannya di bagian forum diskusi ya. Nanti saya sediakan forum diskusi untuk pertanyaan ya. Rekan-rekan yang bisa menjawab juga boleh menuliskan jawaban di sana. Lalu kalian juga boleh menuliskan pengalaman-pengalaman yang pernah kalian alami ya terkait dengan keamanan fisik ini. Saya kira itu, kita akan ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.